Saya akan mempresentasikan kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi ekonomi di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang semenjak tahun 2019 mulai menurun hingga tahun 2023, yang bertumbuhnya hanya 5,3% dari tahun 2022. Inflasi di Indonesia naik sekitar 3,6%. Yang pertama yang akan dibahas adalah produk domestik bruto atau PDB pada Indonesia. Kenaikan PDB dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah 5,05%, yaitu pada tahun 2022 1.319 triliun USD dan pada tahun 2023 1.371 triliun USD. Yang berikutnya adalah PDB per kapita. Pendapatan per kapita di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 145 US dollar atau 3,08%. Yaitu pada tahun 2022 4.730 US dollar dan pada tahun 2023 4.876 US dollar. Yang berikutnya adalah pendapatan nasional bruto atau PNB. Pada tahun 2022 ada 1.326,30 miliar dolar AS. Dan pada tahun 2023 1.400 miliar dolar AS. Peningkatan PNB berkembang sebanyak 5,55%. Yang berikut adalah Gini rasio atau cap market. Data Gini rasio pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan pengeluaran masyarakat sebanyak 1,83% dibandingkan tahun 2022, yaitu pada tahun 2022 0,381 dan pada tahun 2023 0,388. Indeks yang berikut adalah indeks pembangunan manusia, yaitu pada tahun 2022 ada 73,77 poin pada Indonesia dan pada tahun 2023 74,39. IPM pada 2023 menunjukkan kenaikan 0,80% dibandingkan dengan tahun 2022. Yang berikut adalah pendapatan ekspor dan impor dan perbandingannya dari tanggal Juli 2022 ke Juli 2023, yaitu menurun ekspornya sebanyak 18% dan untuk impor juga menurun sebanyak 8% dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu pada tahun 2022. Lalu sekarang saya akan menjelaskan mengenai kondisi ekonomi pada negara Korea Selatan di tahun 2023. Korea Selatan sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 1,4%. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor pelemahan dalam ekspor dan penerapan kebijakan moneter global yang ketat pada tahun berikutnya itu. Produk domestik bruto atau PDB pada Korea Selatan di 2023 sendiri mengalami kenaikan sebesar 1,4% dari tahun sebelumnya, di mana tahun 2022 angkanya mencapai 1.674 triliun USD dan pada 2023 mencapai angka 1.713 triliun USD. Ada juga produk domestik bruto per kapita atau PDB per kapita terjadi kenaikan sebesar 1,19% dari tahun sebelumnya, di mana 2002 mencapai angka 33,7 K USD dan 2023 mencapai angka 34,1 USD. Dapat dilihat dari grafik di samping. Pendapatan nasional bruto Korea Selatan sendiri terjadi kenaikan 2,6% dari tahun 2022, di mana 2022 angkanya mencapai 32,661 dolar AS dan pada 2023 terjadi kenaikan hingga angka mencapai 33,745 dolar AS. Data Gini rasio pada Korea Selatan di tahun 2023 belum tersedia, sehingga dapat dianalisis melalui data
kapitalisasi market yang terjadi kenaikan sebesar 20,12% dari tahun 2022, di mana angka 2022 mencapai 1,64 triliun dan 2023 mencapai 1,97 triliun. Hubungan Gini rasio dan kapitalisasi market sendiri adalah dia digunakan untuk sama-sama menilai pemerataan ekonomi dalam suatu negara, di mana Gini rasio itu adalah tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan. Dan kapitalisasi market sendiri adalah nilai total seluruh saham yang beredar di pasar modal. Dan ketika kapitalisasi market meningkat, maka rasio Gini akan semakin menurun dan mendekati angka 0, yang dimana artinya pemerataan sudah dilakukan dengan maksimal. Lalu ada juga indeks pembangunan manusia di mana terjadi kenaikan 0,008 dari tahun 2022, di mana angka 2022 sendiri ada di angka 0,929 dan 2023 terjadi kenaikan 0,08 menjadi 0,937. Lalu ada informasi tambahan seperti ekspor dan impor. Ekspor sendiri mencapai angka 654 miliar USD dan mencapai peringkat 6 di tahun 2003. Dan impor sendiri mencapai angka 481 miliar USD dan mencapai peringkat 13 di tahun 2023. Ada juga pertumbuhan ekspor di negara Korea Selatan pada tahun 2023, di mana terjadi pertumbuhan sebesar minus 10,7% atau mencapai minus 77,2 miliar USD. Selanjutnya kami akan menjelaskan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan. Menurut tabel perbandingan, peningkatan antara Indonesia dan Korea Selatan jauh berbeda satu sama lain, di mana Indonesia hanya mengalami sedikit peningkatan di setiap indikator ekonominya dibandingkan oleh Korea Selatan. Seperti PDB, dari tahun 2022 ke 2023, Indonesia hanya mengalami 5,05%, sementara itu Korea Selatan sudah mengalami 1,4% peningkatan. Selain itu, peningkatan PDB per kapita juga, Indonesia hanya sebanyak 4.730,83 USD. Sementara itu, Korea Selatan mempunyai sebanyak 33,7.000 USD. Kemudian di tahun 2023 juga seperti itu, Indonesia masih mengalami peningkatan PDB yang cukup rendah dibandingkan oleh Korea Selatan. Kemudian dan juga untuk indeks pembangunan manusia di tahun 2022, Indonesia sebanyak 73,77 dan Korea sebanyak 0,929. Kemudian pada 2023, Indonesia sebanyak 74,39, sementara itu Korea berjumlah sebanyak 0,937. Pada dasarnya peningkatan IPM di Indonesia sebanyak 0,84%, sementara itu di Korea sebanyak 0,008%.